Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 31 Maret 2026, bersama saya Frater Theodulus Dimas Saputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, 36 sampai 38. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, kita melihat dua murid Yesus yang sama-sama dekat dengannya, yaitu Yudas dan Petrus. Namun keduanya jatuh dalam pencobaan. Yudas tergoda oleh uang dan rencananya sendiri, lalu mengkhianati Yesus. Petrus tergoda oleh rasa takut, lalu menyangkal Yesus. Dari sini kita belajar bahwa jatuh ke dalam dosa bukan karena kita tidak dikasihi Tuhan, tetapi karena hati manusia lemah dan mudah tergoda. Godaan bisa datang melalui ambisi, rasa takut, tekanan dari orang lain, dan diri sendiri. Petrus sebenarnya sangat mengasihi Yesus, bahkan berkata siap mati bersama Yesus. Tetapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal dia 3 kali. Ini menunjukkan bahwa percaya diri pada kekuatan diri sendiri bisa membuat kita jatuh. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk selalu rendah hati dan tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun Tuhan tahu akan kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan selalu mengasihi kita dan memberi kesempatan untuk kita bertobat. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari bahwa hati kami lemah dan mudah tergoda. Seringkali kami seperti Yudas yang tergoda oleh keinginan dunia dan seperti Petrus yang takut mengakui Engkau. Ampunilah kami Tuhan, berilah kami hati yang setia, hati yang berjaga-jaga, dan hati yang selalu mengandalkan Engkau,
bukan kekuatan kami sendiri. Peganglah kami supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan mampukan kami tetap setia sampai akhir. Demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.